Halo guys, kembali lagi bersama gue Rodi dan kali ini kita tuh membuat konten yang sedikit berbeda, yaitu memberikan nominasi laptop-laptop terbaik selama tahun 2024. Dan gue disclaimer dulu bahwa konten ini tidak ada intervensi dari brand manapun dan tidak ada bayaran dari brand manapun. Memang kita pilihkan berdasarkan hasil diskusi kita yang menurut kita terbaik yang mana. Dan ini kita buat sebagai referensi juga untuk kalian. Kira-kira bagaimana cara menentukan laptop yang terbaik dari list-list yang udah kita berikan. Langsung aja kita bahas. Let's go! Yang pertama yaitu best laptop ultrabook. Nah, di sini kriterianya pasti harus tipis dan ringan. Terus kalau misalnya yang punya Intel ada Intel Evo Edition dan baterainya itu bisa bertahan sampai 20 jam ke atas. Karena laptop-laptop ultrabook ini penting banget dari sisi baterainya selain performance yang kencang. Yang pertama ada Lenovo Yoga 7i Aura Edition. Nah, laptop ini terpilih karena performance-nya itu cukup kencang dan bisa gaming juga. Selain itu desainnya itu tuh udah lumayan lebih baru, lebih fresh gitu kan, lebih anak muda banget, kekinian juga. Dan dari sisi daya tahan baterainya juga panjang banget sampai 27 jam. Berikutnya ada HP OmniBook Ultra Flip atau HP Spectre tapi yang generasi terbaru. Sekarang tuh udah nggak pakai nama HP Spectre lagi. Nah, di sini masih menjadi nominasi yang terbaik juga untuk laptop ultrabook. Kita pilih karena ya selalu seperti biasa HP Spectre atau OmniBook Ultra ini selalu tipis dan punya layar juga yang cukup oke banget, OLED dan touchscreen bisa 360 juga. Terus dari sisi desainnya juga tuh stand out banget, keren parah kalau dari sisi desain. Jadi kalau misalnya dipakai untuk anak-anak muda atau orang tua itu tuh serba masuk karena untuk orang tua pun ini desainnya ini elegan banget. Warnanya juga cakep banget, apalagi yang birunya. Berikutnya ada Asus ZenBook S14 OLED. Di sini kita pilih karena ya selain laptopnya yang cukup keren dengan desain yang seperti biasa keren-keren juga, dia punya performa yang mateng juga dan bisa diajak gaming juga. Berikutnya ada Asus VivoBook S14 OLED. Nah, di sini menggunakan AMD Ryzen AI 9365. Ini beda sendiri nih pakai Ryzen. Di sini pemenangnya kita berikan ke Lenovo Yoga 7i Aura Edition karena desainnya ini simple elegan yang fresh banget, bobotnya juga cukup ringan di 1,46 kg, jadi dibawa kemana-mana aja itu tetap enak. Layarnya juga luas dan sudah menggunakan panel OLED, touchscreen juga. Kalau dari sisi performa ya cukup kenceng menggunakan Intel Core Ultra 7 258V. Mau desain, mau gaming atau kasual kayak kerja-kerja itu tuh semuanya lancar dibabat habis. Dan di laptop ini ada fitur AI-nya juga dan sudah ada fitur Smart Suit yang cukup pintar. Untuk connectivity-nya juga sudah keren semua di sini, ada Wi-Fi 7, HDMI 2.1, Thunderbolt 4. Speaker juga cukup monster dengan 4 speaker dukungan Dolby Atmos, bass dan treble-nya itu dapat banget untuk ukuran laptop. Sebenarnya yang menonjol banget di laptop ini kenapa menjadi terbaik adalah dari sisi baterainya. Menggunakan 70 watt hour, tapi daya tahan baterainya itu sampai 27 jam. Dan masih belum ada kompetitornya yang baterainya sampai 27 jam. Makanya dia mendapatkan predikat terbaik. Dan didukung juga oleh 3 tahun garansi premium care. Dan sudah ada accidental damage protection. Jadi kalau misalnya jatuh, nggak sengaja kelindes truk, tetap diganti sama Lenovo-nya. Yang berikutnya adalah laptop terbaik dengan performa yang paling kencang. Nah, di sini pertimbangan kita atau pemilihan kita itu ada dari sisi performance-nya harus kencang banget. Dari semua laptop gaming tentunya ini akan membuat laptopnya akan menjadi mahal. Terus dari sisi baterai juga kita nggak mau yang boros-boros banget karena ini adalah laptop bukan desktop PC. Jadi baterai itu menjadi poin juga. Bobotnya nggak boleh berat-berat banget dan harganya pastinya kita carikan yang paling terbaiknya. Yang pertama ada Lenovo Legion Pro 7i yang menggunakan RTX 4090 dan 14900HX. Sebenarnya sih pilihan kita semuanya menggunakan i9 14900HX dan 4090. Nah, laptop ini terpilih karena ya jelas spesifikasinya cukup tinggi dan baterainya mempunyai daya tahan baterai yang cukup panjang. Harganya sendiri di 63 juta rupiah. Berikutnya ada MSI Titan 18HX. Nah, di sini harganya sendiri itu memang lebih tinggi 88 juta. Tapi di sini dari sisi storage dan memori itu tuh udah full mentok atas semua. Jadi menurut gue sudah tidak ada lagi upgradability yang diperlukan di laptop ini karena sudah kencang-kencang banget. Yang berikutnya ada Acer Predator Helios 18 dengan harga 63 juta. Di sini memang Acer Predator Helios nih kalau dilihat reviewnya tuh emang
sulit banget nyarinya. Kebetulan ini reviewnya kita nyomot dari yang lain. Jadi ya udahlah ya, maksudnya biar ada pilihan yang terbaik. Untuk pemenangnya di sini ada Lenovo Legion Pro 7i. Di sini desainnya memang gaming banget dan ada RGB strip di bagian depan bawah, tapi tenang aja, RGB-nya bisa di-set dengan satu color. Jadi bisa berubah menjadi laptop untuk content creator. Dan layarnya 16 inch dengan color gamut yang cukup luas. Jadi untuk content creator atau 3D animator gitu kan yang membutuhkan layar yang terbaik gitu. Nah, laptop ini bisa dipakai juga. Untuk spesifikasinya sendiri, memorinya nggak tinggi-tinggi banget, 32 GB. Untuk storage-nya 2 kali 1 TB, jadi ada 2 TB di dalamnya. Alasan kita pilih laptop ini menjadi laptop yang terbaik untuk performance karena dari sisi harganya nggak gitu mahal dan performanya cukup optimal dan maksimal. Terus dari sisi daya tahan baterainya juga cukup panjang di 7 jaman. Kalau untuk laptop lainnya agak kesusahan untuk nyentuh daya tahan baterai sampai 7 jam. Berikutnya adalah laptop yang membawa inovasi. Nah, laptop yang paling bawa inovasi ini agak sulit ya memang ya, apalagi di tahun ini nih cukup dikit gitu yang punya inovasi baru. Karena tahun-tahun sebelumnya, let's say 2020 ke bawah, inovasinya itu banyak tuh yang masih pakai water cooling dan semacam-macamnya. Kali ini di tahun 2024 ini cukup sepi inovasinya karena lagi-lagi cuman upgrade GPU, CPU gitu doang. Tapi ini ada beberapa list untuk nominasi laptop yang paling inovatif atau yang berinovasi lah. Yang pertama ada di Spectre Fold. Sebenarnya by spec dia mirip-mirip aja, performance juga mirip-mirip. Cuman kalau misalnya kita berekspektasi performance-nya itu kayak laptop Ultrabook sekarang, sayangnya masih belum. Terus ada dari Acer yaitu Predator Project Dual Play. Nah, ini laptop gaming tapi bisa jadi konsol juga. Makanya ini masuk jadi nominasi yang terbaik juga. Terus ada ZenBook Duo. Nah, ini sebenarnya dari tahun ke tahun udah ada ZenBook Duo. Yang terakhir ada ROG Z Flow. Nah, di sini Z Flow ini sebenarnya tuh mirip-mirip kayak tablet, tapi dia sebenarnya adalah laptop gaming yang bisa kalian pasangkan dengan GPU eksternal yang ada bundling dari Asusnya sendiri. Pemenangnya di sini adalah ZenBook Duo UX 840M. Nah, alasannya di sini terbaik karena layarnya itu sudah menggunakan layar OLED 3K yang udah touchscreen juga. Untuk dari sisi color gamutnya juga itu tuh udah mentok lah karena sudah menggunakan OLED. Dan keyboardnya tetap ada juga detachable yang bisa kalian pasang ke laptopnya. Kalau misalnya kalian nggak mau, kalian tinggal copot. Terus sudah convertible juga, bisa jadi tablet mode, laptop mode, atau book mode. Kayak yang gue bilang tadi, walaupun menggunakan dua layar dan keyboardnya ini bisa dicopot pasang, bobot dan ketebalannya ini sama kayak laptop biasanya. Dengan bobot 1,65 kg, which is nggak berat-berat banget, ketebalannya nggak sampai 2 cm, 1,99 cm. Untuk performanya udah cukup kencang juga menggunakan H-series yaitu Intel Core Ultra 7 155H. Bawa kerja untuk editing atau sambil-sambil gaming masih tetap asik aja laptopnya. Berikutnya adalah laptop terbaik untuk diajak kerja office. Di sini sebenarnya tuh pilihannya banyak banget karena banyak banget market laptop di segmen ini. Tapi kita udah ngumpulkan beberapa laptop dari yang sudah kita review selama tahun 2024. Dan di sini kita punya cara penilaian yang sedikit berbeda karena di sini memang penggunaannya untuk kerja dan market size di laptop office ini itu tuh cukup gede di Indonesia. Makanya di sini cara pemilihan kita tentukan ke arah price to performance. Nah, gue sebutin laptop-laptop yang price to performance untuk laptop office terbaik pada tahun 2024 ini. Yang pertama ada Advan AI Get. Ini laptop lokal, terus ada Advan Work Pro Lite, terus ada Axio Hype 5 AMD X6, Axio JKT48, Lenovo IdeaPad Slim 5i, Asus VivoBook S14 OLED S5406MA dan M5406UA, terus ada SwiftGo 14, ada Tecno Megabook T1, di mana laptop ini ya reviewnya cukup rame-rame juga. Untuk pemenangnya di sini ada Advan Work Pro Lite dengan memberikan price to performance paling baik di antara sebanyak itu laptop yang gua sebutkan tadi. Di sini laptop ini mempunyai desain yang simple, profesional, dapur pacunya juga cukup kencang menggunakan Core i5 12450H. Untuk layarnya sendiri sudah menggunakan IPS, walaupun color gamutnya belum 100% sRGB, tapi laptop ini berhasil mendapatkan best price to performance for office. Berikutnya adalah best laptop gaming. Nah, sama nih, pemilihan laptop gaming ini sama. Kita targetingnya ke price to performance. Jadi harga
itu matters, performance yang dikeluarkan itu matters. Dan ada cukup banyak nih list laptopnya. Tapi kalau untuk price range harganya ya dari yang paling murahnya sampai yang paling mahalnya. Kita akan berikan price to performance yang paling terbaik. Jadi kalau misalnya paling kenceng pun belum tentu jadi yang terbaik. Karena pasti kalau yang paling kenceng ya harganya lebih mahal. List yang pertama ada Asus ROG Zephyrus GA403U. Selanjutnya ada MSI Raider GE68HX14V. Axio Pongo 725, ada Asus TUF A15 FA507, ada Asus TUF Gaming A15 FA506 NF, ada HP Omen Transcend 14 masuk juga menjadi nominasi terbaik, MSI Sword 16HX B14V, Lenovo Legion 7 16 IRX9, Asus TUF Gaming A14, MSI Cyborg 15 AI A1V, Axio Pongo 750, Lenovo Legion Pro 716 IRX9H, Asus TUF Gaming A15 Ryzen 7 yang menggunakan RTX 4060, MSI Titan 18HX A14 VIG, dan terakhir Lenovo Legion Pro 5i 16 IRX9. Banyak tuh pilihannya. Dan kita tuh liatin tuh semua benchmarknya, semua harganya. Dan yang menjadi terbaik adalah Asus TUF Gaming A15 yang menggunakan AMD Ryzen 7 7435HS dan menggunakan GPU RTX 4060 8GB. Dan laptop ini juga mempunyai desain gaming yang tidak terlalu mencolok atau nggak heboh-heboh banget. Jadi kalau misalnya dipakai untuk kerja juga masih oke-oke banget. Untuk hasil performance-nya, laptop ini mendapatkan harga di 2.827 per poin untuk 3D Mark, Speedway, Time Spy, dan Firestrike. Makanya laptop ini menjadikan laptop yang terbaik. Dan hasil ini semua berdasarkan data, bukan melalui hasil kira-kira atau preferensi atau kesukaan gua pribadi. Yang berikutnya adalah laptop terbaik untuk rendering. Kalau untuk dari sisi listnya sendiri sama kayak yang gue sebutkan tadi. Jadi kalau gue sebutkan panjang banget, mending gue buat aja tulisannya di sini. Untuk laptop-laptopnya tuh mempunyai spesifikasi yang pastinya gaming, karena nggak ada yang pakai CPU komersial atau GPU komersial. Di sini semua pakai yang consumer atau yang dipakai laptop gaming biasanya. Dan di sini pemenangnya adalah laptop yang sama, yaitu Asus TUF Gaming A15 AMD Ryzen 7 7435HS yang menggunakan GPU RTX 4060. Karena dari hasil data benchmark kita yang dihitung juga dengan harganya mendapatkan average 1024,573 per detik untuk rendering Blender dan Premiere. Jadi di sini hitungannya berapa waktu yang paling cepat dan berapa harga laptopnya. Dan mendapatkan ya laptop ini lagi yang menjadi terbaik. Kalau misalnya kalian agak kurang terima gitu kan, laptop ini masuk 2 kali gitu menjadi yang terbaik, ya mungkin kalian bisa kasih pendapat juga. Mungkin ada laptop apa yang harus kita tes untuk mengalahkan laptop satu ini. Selanjutnya yaitu adalah laptop dengan gimmick terbaik. Di sini pilihannya jatuh ke Axio X JKT48 karena ya di luar prediksi aja atau di luar BMKG aja tiba-tiba collab sama JKT48, walaupun gue juga belum tahu nih JKT48-nya matchingnya seperti apa. Cuma kalau dari sisi acara launchnya sih visi misi JKT48 dan Axio itu sama mungkin karena sama-sama dari lokal gitu. Cuman kalau dari sisi produknya sendiri gue masih belum melihat sesuatu yang gambaran gede gitu. Cuman ya oke lah, gimmick yang terbaik tapi nggak membuat laptopnya jadi lebih mahal gitu. Berikutnya adalah brand laptop pendatang terbaik. Nah, di sini ada Tecno dan Infinix. Kalau yang lain-lainnya kayak Goldwin atau dan segala macamnya, gue masih belum bisa masukin karena barang itu kita belum tahu kayak gimana dan belum pernah kita pegang, belum pernah kita review juga. Dan di sini pemenangnya adalah laptop dengan brand Tecno. Karena seluruh laptopnya ini punya build quality yang cukup premium, desainnya simple dan desain ini masih menyentuh premium juga, performanya juga tinggi. Cuman minusnya adalah after sales-nya yang menurut gue masih belum ada klarifikasi sampai sekarang. Yang masalah upgrade itu membatalkan garansi. Even upgrade-nya di service center-nya langsung atau di toko resminya langsung itu tetap membatalkan garansi. Dua brand ini cukup bagus, cuman ada beberapa poin yang mungkin membuat Tecno mungkin lebih unggul. Berikutnya adalah brand laptop lokal yang terbaik. Ya di sini jatuh kepada Advan dan Axio tentunya.
Karena Advan dan Axio memang sering kita bahas juga di channelnya DKID Media ini. Dan pemenangnya adalah Axio. Alasannya karena jajaran laptopnya atau lini laptopnya ini cukup komplit dari sisi laptop gaming yang high-end sampai laptop kerja yang paling murah pun mereka ada. Terus dari sisi after sales juga sudah terbaik, sudah ada accidental damage protection yang terbaik daripada laptop-laptop lainnya, karena laptop lainnya itu tuh paling rusak diganti baru atau tetap dibantu sama brandnya. Nah kalau brand ini hilang pun tetap di cover, makanya asuransi sih cukup terbaik di sini. Berikutnya adalah laptop terbaik untuk laptop 2-in-1. Nah di sini pilihannya harus ada NPU dan harus banyak software untuk AI-nya, bukan sekedar gimmick AI belaka ya, kayak AI Gen gitu kan, gimmick doang tuh namanya, cuman nggak ada software AI apapun di dalamnya. Terus ada Windows Studio Effect yang bisa bekerja, jadi jangan cuma ada software tapi nggak bisa kerja. Terus ada security-nya juga, ada AR kamera atau fingerprint minimal. List laptopnya ada Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AHP9, ada HP Envy X360 14 FA0888AU, ada HP OmniBook Ultra Flip masuk lagi, Acer Aspire Spin 514, ada Advan 360 Stylus Pro, ada laptop Asus PX13, Asus PZ13. Pemenangnya di sini adalah laptop Asus ProArt PX13. Alasannya karena ukurannya di sini yang paling kecil dan enak dibawa, desainnya juga cakep, premium, elegan, karena ya mungkin karena mengusung nama ProArt tadi, atau lini produk ProArt memang desainnya itu cakep-cakep, karena mungkin yang desainnya memang content creator banget gitu, yang tes untuk desainnya itu cakep banget. Dan performanya juga cukup kenceng di sini menggunakan CPU AMD Ryzen AI 9 365 dan GPU-nya RTX 4050. Layarnya sudah menggunakan layar OLED dengan ukuran 13,3 inch, resolusinya 2880 x 1800 dan sudah touchscreen dan color gamutnya luas. Untuk juara umumnya, laptop yang terbaik dari sebanyak itu laptop yang kita liatin tuh datanya satu-satu, kita lihat ulang tuh desainnya seperti apa, daya tahan baterainya berapa, jatuh kepada kalian. Karena setiap laptop itu punya segmennya masing-masing, punya market yang dituju masing-masing, dan punya kegunaan masing-masing juga. Ada laptop gaming, ada laptop untuk office, ada laptop untuk thin and light yang ngejar performa tapi tetap tipis, ada laptop 2-in-1 yang bisa dibalik-balik layarnya menjadi tablet, menjadi 10 mode dan segala macamnya. Jadi juara umumnya balik-balik, kalian komen aja di kolom komentar yang mana laptop terbaik untuk kalian, karena yang bisa menentukannya adalah kalian sendiri. Oke, mungkin itu dia tadi konten laptop-laptop terbaik untuk di tahun 2024. Memang banyak banget laptop di luar sana yang masih belum bisa kita sebutkan satu-satu karena tidak datang ke studio kita gitu kan. Makanya yang kita pakai di sini berdasarkan referensi yang kita punya aja, berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan juga. Karena kebanyakan pilihan kita based on data. Kalau kalian ada masukan untuk nominasi-nominasi yang udah gue sebutkan, langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye-bye guys.